Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Ya, Nur. selamat siang, Apa Mbak. kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ya, aja ya. bagaimana? Nah, baik Kang Nur, untuk kali Oke. ini di segmen ini saya ingin bertanya menggali lebih dalam Mm-mm. tentang sihir santau. Sebenarnya sihir santau itu apa sih Kang? Sihir santau. Sihir santau itu sejenis kalau budaya Jawa itu menyebutnya sebagai ini, seperti kayak teluh, santet dan lain sebagainya. Namun Mm-mm. medianya itu adalah berupa kiriman hal-hal yang negatif seperti datangnya ular, ya kan, seperti datangnya kelabang, pokoknya hewan-hewan yang sekiranya itu membawa racun. Heeh. Nah, nanti Terus? biasanya itu medianya adalah berupa bau-bauan. Nanti dia akan menimbulkan bau atau menimbulkan rasa pada benda-benda tertentu, misal makanan. Jadi Mm-mm. hewan-hewan seperti ini nanti akan merasuk ke makanan-makanan yang dimakan oleh si target. Gitu ya. Ya istilahnya fungsinya untuk mencelakai. Oh iya Kang, tadi kan ada beberapa hewan Mm-mm. beracun ya, kayak Mm-mm. ular, Mm-mm. terus kalajengking. Mm-mm. Apakah itu ya datang itu juga nanti gigit orangnya, Ya, racun itu yang dikirim uh-uh. orangnya melalui itu ya? Ya nanti tergantung dari si pengirim, Mm-mm. bisa melalui langsung ke target ataupun melalui sarana seperti makanan dan lain sebagainya. Nanti kan racunnya itu racun dari hewan-hewan yang berbisa seperti itu nanti kan keluar ke kemudian disemburkan ke makanan target, misal seperti itu. Jadi bisa juga langsung menyerang menyerang target, bisa juga melalui perantara gitu. Oh gitu ya, berarti ini ularnya atau kalajengkingnya ini pembawa racunnya, terus Pembawa kemudian racunnya, bisa aja langsung ke betul, target atau ke media mungkin yang ke media lain yang bakal betul, digunakan sama target betul, ya. betul. Nah, gini Kang, apakah racun ini juga karena kalajengking sama ular itu kan cukup berbahaya juga ya Hmm. Kang ya? Apakah ini juga racunnya ini sama aja racunnya kayak kalajengking atau ular atau berbeda Nah, levelnya lebih tinggi lagi, lebih be mematikan? ya, bedanya adalah sihir seperti ini. Itu bedanya adalah ketika memang ular dan kalajengking itu secara alami memang sudah beracun, Mm-mm. tapi kalau melalui media sihir seperti ini, jadi tingkat racunnya akan lebih tinggi. Karena tidak hanya berpengaruh ke fisik, tapi juga ke arah spiritual gitu. Apakah ini juga mengarah lebih ke fatal, mungkin meninggal Iya, atau yang lainnya gitu? banyak banyak orang yang menggunakan sihir seperti ini memang tujuannya adalah itu, mencelakai, ya kan. Entah bagaimana caranya melalui media seperti ini si target sesuai dengan apa yang diharapkan dari si pelaku, mungkin bisa, maaf, bisa membunuh, membuat cacat seumur hidup dan lain sebagainya. Jadi istilahnya merugikan gitu. Nah, apakah ini Kang, kalau Hmm. misalnya ada ciri tertentu, misalnya ular apa yang biasanya ada khusus atau sebenarnya kayak ular pada umumnya? Sebenarnya seperti sama pada umumnya, sama seperti pada umumnya. Hanya saja mungkin bagi korban yang kurang paham bahwa Mm-mm. hal seperti itu memang secara alami memang sudah berbahaya. Namun kadang korban itu yang jadi traumanya adalah korban ini kadang tidak menyadari Nggak kalau ular menyadari seperti ya. ini itu adalah kiriman, gitu. Kadang juga kan begini, ada ular ya, ular atau sebangsa hewan yang apa namanya yang beracun ya datang ke rumah kan kadang kita lihat dari cuaca. Ada Mm-mm. cuaca berarti mereka datang ke tempat kita memang ada secara alami, bahkan tanpa seharusnya cuaca itu tidak berpengaruh pada hewan datang ke rumah, tapi itu bisa datang ke rumah ya. Salah satunya adalah karena sihir itu tadi, jadi memang sengaja datang untuk mengirimkan sihir, mengirimkan racun seperti itu. Oh, berarti dari ciri fisiknya si ularnya sendiri itu nggak ada, Nggak ada, ada sama persis kayak sama ular-ular seperti biasa ya. betul. Berarti harus benar-benar waspada nih ya. Benar-benar. Maka dari itu kebanyakan sejak dulu kan, zaman dulu ketika ada ular-ular ataupun hewan-hewan yang beracun yang datang ke rumah, pasti secepatnya harus dibunuh gitu. Sebelum hewan-hewan seperti ini mencelakai si pemilik rumah Nah, kalau gitu. misalnya ini Kang, misalnya udah terlanjur kena sanat Hmm. sihir tadi ya, efek terburuk jika telat mengatasi santet itu apa Kang? Oh maaf, sihir tadi, sihir santau tadi. Ya ini fatalnya adalah bisa ke kematian.
Meninggal. Memang targetnya, memang dari si pelaku sendiri kan kebanyakan yang melakukan seperti ini kan tujuannya untuk mencelakai. Yang paling fatal ya adalah itu kematian. Namun terkadang itu nanti ada tanda tertentu. Biasanya orang yang terkena sihir seperti ini ketika mereka diperiksakan ke medis, memang ada gejala ini adalah sumbernya adalah terkena gigitan Gigitan ular ular. seperti itu. Namun secara medis biasanya racun yang diberikan obat secara medis biasanya kan akan berkurang. Tapi hal yang seperti ini biasanya akan bertambah lebih parah. Gitu. Cirinya seperti itu. Jadi pengobatannya harus ada gabungan pengobatan secara medis dan juga secara spiritual. Gitu. Kalau secara medis kan udah ke dokter ya Kang ya. Kalau secara spiritual gimana Kang? Ya harus datang ke praktisi spiritual, ke paranormal. Gitu. Kalau Kang Nur sendiri pernah mengalami mengobati ini nggak? Kalau untuk pengobatan dari sihir seperti ini sampai sekarang alhamdulillah saya belum. Ya kan artinya kan minim orang yang menggunakan seperti ini. Namun dari sejarah memang banyak yang menggunakan. Namun Apakah sampai santet sekarang ini masih ada sampai sekarang Kang? dari sudut pandang saya masih ada. Karena saya pernah datang ke beberapa rumah sakit yang karena kemungkinan pas dulu saya datang ke rumah sakit itu karena juga menjenguk saudara dan saya lihat kan lewat ya kan lewat di situ ada banyak kan orang yang dirawat dengan berbagai macam gejala dan saya melihat ada energi yang berbeda di orang-orang yang sakit. Biasanya orang yang sakit kan memancarkan aura yang redup. Nah, tapi ada juga orang yang sakit itu memancarkan aura yang cerah. Gitu. Tapi aura yang cerah ini dia akan diimbangi dengan berbagai macam gejolak. Mungkin yang sakit adalah punya pancaran yang cerah, namun yang menjaga bisa memiliki pancaran yang redup. Artinya bisa jadi dia ada yang seperti yang mendampingi, yang siap suatu saat membuat celaka orang yang sakit ini, gitu. Jadi dari sudut pandang spiritual seperti itu. Kalau dari saya ya seperti itu. Jadi bisa saya katakan orang-orang yang seperti ini memang gejalanya adalah sihir, gitu. Jadi pengobatannya memang harus secara khusus, selain secara medis juga secara spiritual. Gitu. Bisa dijelaskan Kang proses penyembuhannya secara spiritual itu seperti apa? Kalau dari Kang Nur sendiri mungkin. Kalau proses penyembuhan sebenarnya banyak ya. Selain kita menggunakan media kristal magnetisme, kalau dari saya bisa juga pengobatan secara alami adalah seperti ruqyah. Ruqyah. Ya, ruqyah alami artinya kita melakukan ruqyah pribadi pada diri kita. Artinya niatnya sama, tujuannya sama, yaitu untuk melunturkan segala energi negatif. Begitu. Karena energi negatif kan sangat mengganggu. Kalau menggunakan metode kristal magnetisme itu sangat mudah dan sangat praktis digunakan daripada kita menggunakan ruqyah. Karena ruqyah kan tentu saja perlu pembimbing. Kalau menggunakan metode kristal magnetisme itu nanti tinggal kita gunakan ataupun tinggal dipakai sesuai panduan yang kita berikan. Gitu. Karena daya energinya adalah membangkitkan energi penyembuhan di dalam diri. Gitu. Itu untuk kristal magnetisme seperti itu. Mendorong energi penyembuhan diri ya. Betul. Kemudian menghilangkan yang aura negatif tadi. Penyembuhannya ya tetap dari diri sendiri nanti yang menyembuhkan. Itu hanya saja kristal magnetismenya ini berperan sebagai pendongkrak atau pemancing energi itu supaya bisa bangkit. Gitu. Iya, oke Kang, siap. Terima kasih penjelasannya atas tentang sihir santau ya. Iya. Yang jarang sekali dengar. Jarang didengar ya. Karena gini, sihir santau itu kan zaman dahulu, ilmu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu lebih banyak dikenal sebagai santet. Berarti ilmu termasuk ilmu gendam hitam ya? Gendam hitam. Kalau zaman sekarang lebih dikenalnya adalah santet. Kalau zaman sekarang kalau pelaku santet itu biasanya dia akan menggunakan metode ini. Bebek. Apa? Bebek. Kalau yang putih kan kalau orang Jawa kan bilangnya entok ya. Kayak gitu. Nah, medianya adalah itu. Nanti biasanya di depan rumah target itu tiba-tiba muncul angsa ataupun bebek seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pertanda ada pengirim santet. Gitu. Kalau itu untuk zaman sekarang seperti itu. Zaman dulu memang metodenya banyak sekali. Seiring berkembangnya zaman ya mulai digantikan dengan yang lebih praktis gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman subscriber.
Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.